Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kalau saya tadi mandang agak ini ada tamu dari mana begitu, karena Mas Nova itu tidak kontak dulu, tapi yang dapat saya juga belum ini, karena baru ketemu ini habis dari subuhan tadi kan masing-masing gula. Terus dilanjutkan sholat dulu, juga ada kegiatan masing-masing. Alhamdulillah ini pada sholat asar ini kita bisa bertemu lagi gitu. Secara rutin memang kita banyak kesibukan karena Pak biasanya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masjid juga tidak. Ala pentingnya kegiatan masing-masing. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah dari silaturahim ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat kita semuanya tentunya yang sangat-sangat mengharapkan syafaatnya besok di hari kiamat atau hari akhir. Amin. Untuk acaranya ini saya tidak tahu bagaimana nanti, tapi mudah-mudahan di dalam silaturahim yang dadakan ini tetap tidak mengurangi dari pahala kita berpuasa, karena ini juga masih terkait di dalam kita melaksanakan ajaran-ajaran agama yang kaitannya dengan ibadah. Apalagi di masjid kita ini yang katanya sudah kita ketahui bersama, masjid itu termasuk Raudatul Jannah, merupakan suatu tempat yang lain daripada yang lain, juga termasuk kita ibadah di masjid dengan di lain itu akan nilainya juga berbeda. Untuk itulah maka kesempatan yang baik ini, apa tadi tujuan panjenengan, nama dan lain sebagainya juga saya belum paham ini. Mudah-mudahan nanti dengan rencana silaturahim ini yang kurajanya ngabuburit apa tadi? Ngabuburit itu istilah saya ratakan modern apa ya? Istilah begitu. Tapi di situ pokoknya urung laku. Ya haji barang ya. Ya apapun itu istilahnya, yang penting kita mohon mendapatkan ridho Allah untuk jalan berpuasa kan, badan buka bersama. Untuk itulah kedatangan panjenengan semuanya mengucapkan selamat datang, dan monggo nanti acara berikutnya kita mewakili dari takmir masjid ini. Beliau ini tersambung di sana. Saja masjid, kemudian kalau lebih tahu lebih dalam itu panitia pembangunan di sana itu sudah diabadikan. Itu hanya sekedar ya catatan lah. Karena masuk keluarga besar ini, termasuk Mas Nova itu juga masih keluarga. Keluarga kita ini yang memang mendapatkan wasiat dulu dari almarhum Pak Kiai dan Mas Beti, yang dari bapaknya itu adalah Kiai Sanusi. Jadi masjid kita ini merupakan masjid sudah lama ini. Karena apa ini masjid ini katakan masjid jami. Masjid jami artinya masjid desa begitu. Ini yang sebelum ada masjid-masjid yang lain di Sidaboa ini ceritanya masjid yang pertama, sehingga almarhum Mbah Kiai Sanusi itu pendirinya. Mengapa ceritanya kok sedikit ini? Sedikit bahwa kok di dalam memilih tempat kok menjorok masuk ke dalam ini. Ini alhamdulillah sudah direhab ini pada tahun berapa ini?
2006. Iya 2006 daripada tahun kemarin itu dalam 100 tahun ini sudah lebih. Itu karena pada saat itu memang sangat-sangat vital di dalam kita mencari air, Pak. Jadi masjid ya kaitannya kalau banyu begitu. Jadi dulu sebelum terjadi ada pengeringan atau pengurangan debit air ini dulu sih kolam, kolam itu juga kolam. Nah kemudian air yang tepat untuk itu dulu bukan pakai sandu seperti ini, tapi pakai kerowokan itu. Kerowokan tahu kerowokan yang dari bambu itu. Oh iya, torong. Iya, jadi belik lah, Oh, belik iya. tapi mengalir. Itu Oh. dulu aslinya sehingga berkembang, alhamdulillah jamaahnya tambah, pembangunannya penuh sehingga masjid ini sampai terbentuk seperti ini. Lalu itu kewajiban kita ya untuk selanjutnya meneruskan, termasuk panjenengannya meneruskan ini di dalam mengisi kegiatan ini yang insya Allah pahalanya kan tetap mengalir begitu. Itu seperti itu mengenai masalah masjid ini, sedikit cerita itu. Kemudian keluarga yang ada di masjid ini termasuk ini, beliau ini putra dari Pak Darmo ya. Yang barunya itu kan bapaknya Nova itu, bapaknya Nova, tapi kebetulan ibunya gitu, jadi bapak apa istilahnya? Bapak menantu ya. Ya, misalnya nomor 2 saya, jadi ibunya Nova, istri saya. Terus ada yang di Jakarta sampai dengan jumlah yang terakhir, sehingga beliau inilah yang mendapatkan wasiat ini menuliskan sebagai imam maktubah begitu. Ya memang sih tidak mutlak ini karena ada waktu-waktu pas beralam juga bisa digantikan dengan yang lain. Lah kalau mengenai masalah status masjid ini sendiri, karena pada waktu itu jamaah yang banyak itu NU, ya, terang aja, jadi ini ada simbolnya itu, tapi bukan berarti monopoli orang itu, bukan. Masjidnya tetap untuk umat. Jadi, tapi kebetulan pada waktu itu itulah yang mengembangkan di sini. Jadi pada tadi saya membaca itu tentang tokoh saya. Itu ada tokoh Muhammadiyah malam masjid itu. Karena anak-anak yang diri begitu. Ya itu namanya agama kan seperti itu, saling mengisi jarak fasta betul rotan. Dan mudah-mudahan itu seperti itu berjalan. Dan begitulah, karena ini ngabuburit kan sampai dengan maghrib ya. Bukannya jam berapa? Jam 6. Jam 6.21, 6.3. Jam 6 menit kalau salah. Di nunggu itu ya mana nama. Dan untuk selanjutnya bahwa dasarkan waktunya penuh untuk panjenengan Mas apa namanya? Mas Jess. Bagas. Untuk yang punya acara ini. Absen Imam Badul Selatan. Perlu ya kalau acara kesana. Sekian saja dari sambutan saya, mengucapkan selamat datang dan mohon maaf memang situasinya seperti ini. Tidak ada penyambutan yang karena juga dadakannya lebih rasa saya. Anaknya ini kepala tiba awal tiap Jumat. Oh begitu. Selama Ramadan gitu, selama Ramadan pada Jumat pada asar kan buka. Di sini nanti, ya nanti umumkan kepada jamaah yang mengikuti ikhtiar berjurit atau persiapan juga. Sekian bila mana sambutan yang mendadak ini banyak kekeliruan, mungkin saya yang ngomongnya kalau itu lalu dikeliru apa, ada hal-hal yang kurang berkenan dan pas yang dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Isyrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya yakini ketua takmir masjid dari Pesawat beserta haji pengurusnya. Saya hormati alim ulama Pak Syekh Madiarto. atau kemudian di sini ada contoh juga Maksudnya apa sih orang? Kasito, Mas Asli ya. saya hormati ada Bu Kasito dan juga Bapak Kris Nova dan Mas Puput. Puput, ada semua yang saya sambut. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di Masjid Darussalam dapat bersilaturahmi menjadi calon ini aku bersama dalam cara apa ini menurut Mas Nova itu Pak katanya ini tulisannya itu ngaji filsafat gitu. Dia sih gawe. Kalau ini tuh anu Mas Puput. Bapak Mas Puput. Balang-balangan. Belajar. Ya mudah-mudahan makanya tahun ini kami belajar ada manfaatnya lah. Alhamdulillah. Kedua, Ramadan salam adalah kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sebagai teladan dalam hidup ini. Dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan rumah. Dari sebelah itu apa itu? Bapak-bapak, ibu dan mas mbak, saya hormati. Baiklah, ya. Selanjutnya ini karena Mas Bagas, aku foto sebentar ini apa Mas Faiz Mas Faiz dari ya, Ketua KNNU Unsur. KNNU itu keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, itu Mas Faiz ketuanya. Ini ikut membersamai juga ini baru datang ini. Oh ya, terima kasih Mas sahabat Faiz ini PMI juga kan? Oh, Bukan belum. dia kan melu. Oh, PMI ya? Iya. Oh iya. PMI. Aslinya Riz, Kalau dulu kayak Aslinya Batam. oh ya aslinya Batang, dari Batang. oh Batang. Aslinya Batang kuliah Unsur. Prodinya apa prodinya? Batang. Batang. Kimia. Oh, prodi kimia ya? Prodi kimia. Iya. Kimia. Satu ya. Sangar ya. Kimia ya. Ada ahli, NU. Iya. ada ahli kimia di sini ya. Ada ahli Chemistry. kimia. Datang sini berarti ada chemistry lah ya. Chemistry-nya. Baik. Ini saya juga ya karena ini apa ya kegiatannya ngaji dan bisa. Jadi berkaitan dengan ngaji ya. Ini kan saya berpikirnya ngaji biasanya mungkin membaca Al-Quran, ada tafsirnya juga. Mungkin umumnya kaitan dengan bab surga neraka gitu ya. Di sini yang coba saya tekankan adalah karena filsafat mungkin Bapak Ibu sama sudah ngerti kan gitu. Ya, sederhananya kan berpikir gitu. Jadi penekanannya di sini nanti apa sih manfaatnya, mungkin kenapa sih begitu ya filsafat itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, selain apa berbicara ya harus diamalkan ya gitu lah. Tetapi di sini kita nanti akan mengetahui tentang ngaji dan filsafat. Kalau secara definisi ngaji adalah
umumnya kaitannya dengan aktivitas membaca Al-Quran atau membahas kitab-kitab Islam. Bisa dapat kajian apa yang dari Pondok Minos Nova. Ya boleh pondok. Oh, ya. Kayak pondok Ya, kitab apa mungkin Mas? Ya. Pindah-pindah aja kalau ini, misalkan kitab ya yang dikaji gitu kan gitu. Nah, kemudian atau mungkin menghafal kitab suci gitu yang ngaji. Nah, kemudian mungkin belajar tentang tajwid gitu. Bisa belajar hal itu ya penting, sangat penting. Nah, kemudian mungkin terkait dengan mengaji, sekarang sudah zamannya HP ya, online gitu, harus ketemu mengikuti, tapi dari rumah aja lah. Di sana ada yang offline, ada yang berangkat ikut online gitu. Atau mungkin mengaji ya mengkaji sendiri lah. Ada Al-Quran, ini ada artinya ya. Biasanya mungkin tadarus hanya baca Al-Quran ayatnya saja. Nah, sekali oh ini artinya ini, oh ini tafsirnya ini gitu ya. Cara ngaji ya ini ada yang anak kecil ini, nah, yang paling kecil ini luar biasa, ini siapa namanya? Bram, Mas Bram ini luar biasa. Usia berapa tahun? 8 tahun ini ya. Nah, ini udah ngaji filsafat luar biasa ini ya. Plato milenial nanti kan. Ya. Baik, nah itu kurang lebihnya kalau kita melihat perspektif ngaji sekarang gitu. Kemudian kalau filsafat, nah, filsafat itu dari bahasa Yunani, artinya filosofia, nah, filo dan sofia. Sofia itu filo artinya cinta dan sofia itu artinya ibadah. Berfilsafat itu adalah bagaimana menjadi seorang yang bijaksana. Hasilnya orang itu bijaksana. Lah, menjadi orang bijaksana itu kira-kira mudah atau angel ini? Angel ini. Ya, bijaksana. Nah, menjadi bijaksana berarti ada di sini bicara tentang cinta juga. Cinta berarti tentang perasaan. Ya. Nah, untuk bijaksana orang itu harus tahu, harus punya ilmu. Berarti kita bicara tentang pengetahuan. Nah ini, bicara tentang pengetahuan. Jadi harus orang tersebut memiliki ya hati yang luas, ya, pemikiran yang luas juga, sehingga kebijaksanaan itu akan selalu ada, ya, selalu muncul, selalu bisa diterapkan. Kemudian apa sebenarnya filsafat itu? Mungkin di sini ada yang pernah dengar kata filsafat dan mungkin artinya nopo barangkali. Silakan, atau Mas ini siapa namanya? Faiz. Faiz. Apa Mas Faiz, kalau dengar kata filsafat itu menurutnya jenengan apa Mas? Kalau secara apa namanya bahasanya mungkin ada 2 kata ya Pak. Iya. Filsafat apa itu yang kalau nggak salah sepaham saya itu artinya cinta kebijakan atau kebijakan. Iya. Itu oke. Dia lagi ini Mas Kris. Belum paham. Nah, Pak kasih tahu ini. Kalau saya tidak tahu. Cuma saya kesini karena aku mau ngerti baik. Ngerti karena mungkin waktu itu takut Gusti Allah loh. Mungkin apa gitu. Apa? Oh orang apa kan itu ya. Harus silaturahmi kan jelas perintah. Pengen silaturahmi ya. Tapi sahabat apa ya orang gitu. Dari ketemu sama ini saya banyak belajar. Jadi ya baik ya, ini saya juga apa ya dari literatur gitu ini di bawah apa namanya, kalau menurut bahasa
Arabnya bisa diistilahkan dengan al-hikmah gitu ya. Jadi berfilsafat berarti mencari hikmah. Hikmah pada suatu apa ya, suatu apapun gitu kan ya. Suatu apapun kita mencari hikmahnya. Kan itu sungguh apa, orang yang mungkin ya di suatu sedih, di suatu senang, di suatu benci, itu diambil hikmahnya. Terus kan berarti kita harus tahu gimana sih cara ngambil hikmahnya. Ini ya. Ya istilahnya mungkin bahasa orangnya ya. Gimana diambil pelajarannya apa kayak gitu nih. Jadi semua atau tadi Pak Kasita yang nggak tahu dapat apa nanti, yang penting ada manfaat lah, ada pelajaran yang bisa kita. Oh iya. Oke. Kalau Iya, saya kok lain loh pemikirannya loh. Ya. Oke. Kalau saya kaitannya dengan masalah filsafat itu ya anulah pikiran cetek gitu. Apa? Jadi mikir-mikir sing jero. Gitu. Oke. Artinya dalam pemikiran itu tidak hanya untuk saat ini, sehingga apa yang nanti kita pikirkan mungkin dengan berbagai macam perbandingan satu dengan yang lain ini mendapatkan suatu titik temu. Sementara kan filsafat itu kan bertahap ya. Oke, saya hanya mungkin manfaat saya gue bisa berkembang dan lain sebagainya, sehingga nanti terjadilah suatu seperti yang panjenengan ndekaken iku lho. Dadi wong nang kanan takon ning Gusti Allah kowe engko jawabannya kena nang kene. Itu pun menggunakan dasar-dasar yang atau literatur yang memang sudah valid begitu. Jadi orang arang lah. Artinya anak-anak tujuannya. Itu kalau ya pengertian awam sih menurut saya seperti itu. Sehingga tujuan hidup kita ini apa yang kita harapkan nang dunia yang kepenak, nang akhirat yang kepenak, tidak hanya kepada saya tapi kepada zuriat kita dan saudara-saudara muslim dan muslimat kita. Itu kalau ya orang jero banget esi mandane. Esi mandan perlu ada pembuktian ke sana itu. Ya, yang namanya hidup kan belajar, Mas. Yang sing umure wis dawa kowe ya jelasan wis belajar mandan suwe. Mungkin kebaikannya banyak, dosanya ya akeh itu loh. Nah ini kan menemukan titik seperti itu. Kok ya nu angen munane abot kene dikane Pak Imam. Abot, Mas. Itu sih pengertian sanuda. Lantaran menurut literatur betul atau tidak ya malu alam. Betul Pak. Karena apa? Berpikir di sini adalah yang bagaimana bijaksana, berarti orang tersebut harus berpikir mendalam terus nih. Jadi bukan mikir sesuatu yang apa boleh, yang penting enggak. Pasti orang itu mau melakukan apapun dipertimbangkan. Aku mau ke sana kalau pakai kaos gimana ya? Enggak patut. Aku mau ke sana mungkin kalau misalkan seperti ini. Jadi segala sesuatu ada pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang akhirnya menjadikan orang itu harus bagaimana dia bertindak, bersikap apapun itulah, dalam hal apapun kan, sehingga di dalam bersilaturahim kan nggak mungkin kesini mungkin Pak Kasito pakai topi ya yang ke belakang kan juga kan ya, misalkan ya kan. Nah, itu kan karena berarti kan pasti berpikir saya juga sama. Amarin kene apa ya? Biasanya kaosan biasanya ya. Nah, misalkan kaosan biasanya atau lagi oh iya oke lah gitu. Ya karena orang patut kan berpikir. Jadi saya memakai bicara berpikir, saya memakai otak. Ada organ yang tadi ya nanti saya akan mempertanggungjawabkan kepada Allah bahwa otak saya sudah saya gunakan untuk berpikir. Gitu kan ya kata Pak Kasito. Karena saya harus mempertanggungjawabkan ini. Nah, karena saya sudah dianugerahi otak, saya gunakan otak saya untuk berpikir. Nah, berpikirnya tadi bicara filsafat, berpikir yang baik-baik, berpikir tentang cinta, berpikir tentang suatu kebijaksanaan apapun. Dan itu dia sebagai siswa, dia sebagai anak, dia sebagai orang tua, dia bahkan harus tentang niatnya, ya tujuannya tentang sebuah cinta dan sebuah kebijaksanaan. Nah, berpikirnya itu mendalam. Ya mungkin yang sebagai anak di sini
dulu mau kuliah menentukan di Unsud gimana Mas? Kira-kira penuh pertimbangan nggak? Murah. Apa Ini beasiswa. Oh iya betul. atau gimana? Waktu memilih Unsud gimana? Kira-kira? manut aja sih Pak, Hah? manut. Oh manut. Ya, karena ada dalilnya nggak kalau manut ke orang tua? Iya, Pak. Pokoknya sih mana pikir gunung amat ya kan. Gitu filsafat. Kalau saya Oke, moga. kalau saya di filsafat tuh kayaknya mengartikan kata per kata Oke, misalnya. oke, boleh. Makan aja bisa memasukkan pakai tangan, pakai alternatif arti dari makan itu kan banyak sekali kan. Nganggo tangan ya bisa, nganggo kaki ya bisa, nganggo sendok ya bisa, langsung dari kaki ya bisa. Nah, itu mungkin mengartikan misalnya sebuah kata bisa lihat diartikan dengan berbagai macam itu. Menurut saya, iya, menurut saya seperti itu, mungkin seperti itu. Filsafat itu loh, mikir sing akeh. Bisa dikatakan berpikir yang banyak dengan pengertian yang banyak bisa juga. Iya. Nah, tapi nanti di filsafat itu ada bagaimana pandangan subjektif dan objektif. Ada pandangan etika baik dan buruk. Ada pandangan indah tidak indah. Jadi kalau orang makan pakainya sekop pasir Iya, gitu iya. kan. Kalau di filsafat lah ya ora iya. Nah, jadi akhirnya kita akan berpikir sesuatu itu dengan bijaksana. Bijaksana kan berarti kan ya, mungkin bahasa kita ya pantas gitu gitu. Mungkin lah. Ya, yang bijaksana yang pas itu. Pasti gitu kan gitu. Ya tak mutel. Tapi pemikiran kita itu bisa bermacam-macam, betul Pak Dante. Nah, untuk bisa yang pas mana itu kan itu sepertinya butuh proses ya. Mungkin kalau Mas Pak Isi oke lah menurut orang tua lah ya, karena kalau menurut orang tua kayak birrul walidain lah ya, langsung surga selesai. Tapi mungkin bagi anak atau seorang yang ingin kuliah dia punya pendirian sendiri, ketika berbeda dengan orang tua, dia akan berpikir gimana ya, saya disuruh orang tua milih jurusan ini tapi saya nggak senang, saya pilih jurusan ini tapi orang tua memaksa. Itu kan pasti akan ada perdebatan. Nah di situ perlunya berpikir untuk bagaimana kegundahan ini mencari solusi yang terbaik. Ya. Tapi kan gimana? Apakah harus menurut orang tua? Ya tergantung nantinya. Ya, gitu. Bisa juga akhirnya orang tuanya yang luluh, bisa juga dianya yang akan mengikuti orang tua. Bisa saja terjadi demikian ya gitu. Tapi ketika itu penuh pertimbangan, penuh negosiasi, kompromi, ngobrol yang mendalam, akhirnya bisa mencapai titik temu yang ya sudahlah, kamu ingin kan gitu kan akhirnya kan ya, nggak tiba-tiba aku kudu nurut 8 dulu. Nah, mungkin perlu ada pemikiran dulu gitu ya, dibuka ruang pemikiran itu dibuka, nah, sehingga tahu, paham. Moga atau mungkin ada yang Mas? Ya menurut saya sih simpel pemaknaan gitu filsafat itu. Nanti pemaknaan bro. Ya punya makna. Berarti semua hal berarti. Ya setiap kata ada maknanya. Nggak tadi soal filsafat loh. Berarti tadi kan yang Mas Bagas ngomong kan soal termasuk anak, keluarga ya. Berarti ada filsafat keluarga juga ya, termasuk ya? Iya kebenaran. Ya artinya kalau berbicara penyelesaian filsafat ini kan berpikir mendalam, fungsinya untuk menyelesaikan segala macam masalah. Kayak gitu, masalah ya. Orang tua kalau anak ada masalah, ya cari solusi terbaiknya gimana? Ya dirinya dengan mungkin tugas kuliahnya ada masalah, ya cari. Gitu. Jadi semua permasalahan hidup berpikir cari solusi yang terbaik. Kayak gitu. Itu filsafat termasuk. Iya. Karena dasar dari kata filsafat itu adalah berpikir.
Dan di Al-Quran kata berpikir saya sudah nyari. Oh, Itu iya. ada. Ada banyak. Saya ada banyak ini. Nggih, likuler. Nah, betul ini. Ya. Jadi ya berpikir maksudnya ada. Beruntunglah bagi kaum-kaum yang berpikir apa ya, Nah, termasuk itu itu ya. juga, iya. Jadi mikir penting nggak sih? Mikir itu penting. Jangan mikir aku Muhammad mau nggak mau ya bu. Ya, karena salah satu mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan otak. Muhammad is. Dan ada kata-kata sudah pikir itu gimana tuh? Ya Itu sama artinya juga ya, itu. pemikiran saya seperti inilah. Oh gitu. Gitu aja. Pemikirannya nggak usah dipikir maksudnya. Gimana? Pemikiran itu nggak usah dipikir. Ya kalau ada masalah kan solusi saya pemikiran seperti ini. Kalau apa? Menurut saya begini ya, kadang-kadang kalau kita terlalu bebas, memang boleh bebas ya, dalam arti kita berpikir, menentukan keinginan dan sebagainya, kan itu hak asasi. Cuman kalau kita mau mencari suatu kebenaran yang umum, artinya kebenaran umum itu mengatakan kalau 1 tambah 1 semua orang mengatakan kan 2. Ya. Ya kan itu kan suatu batasan pemikiran yang umum begitu loh. Sehingga di dalam berpikir pun itu kadang-kadang karena terlalu bebas, tidak ada suatu batasan tertentu. Sesuatu yang dipikir menurut si A itu belum tentu baik menurut B. Iya. Belum tentu baik menurut C. Padahal yang namanya baik kan keseluruhan. A, B, C mengatakan itu baik. Lah sing angel itu Mas, seperti itu. Makanya ada istilah baik untuk diri sendiri, baik untuk masyarakat, baik untuk negara. Harus dipahami. Iya itu nanti ke akhirnya lah. Sehingga tadi ada Mas Nomo mengatakan lah iso harusnya dipikir kita solusi sementara daripada ribut. Ya ngomong ada sama kayak gue. Oke, ya itu saya. Iya. Kalau itu tujuan untuk, lah kan kita nggak tahu toh. Iya, nggak ngerti lah. Oke, kalau orang misalkan menyatakan seperti itu, oh tujuannya untuk ternyata yang kita tidak tahu ya. Mengademna, oh itu malah itu keren. Yeah. Kan. Cuma kan kembali lagi tadi ada subjektif ada objektif. Dikiranya pemikiran saya pakai tangan nurut yang mikir. Yang satu padahal bisa cari. Oh, bisa pikir kan. Akhirnya ya, tapi ya itu. Ya, tinggal mungkin perlu dikomunikasikan lah gitu. Dan memang tiap masing-masing orang yang punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Ya karena memang yang namanya ilmu kan berkembang. Perkembangan ilmu dengan satu dengan yang lain kan beda-beda. Kadang-kadang anak bocah cilik kayak Bram, wis ngerti kayak bahwa ini salah, boleh salah ngerti, tapi anak bocah cilik yang seumuran ya nakal pol kehendaknya kalau enggak ini seperti ini. Saya pernah ini ya, jadi cerita boleh? Ini kan dilakukan. Saya ada jamaah di forum RT itu menanyakan begini pertanyaannya. Ya umum sih, tapi kan bagi yang sudah tahu, kalau yang belum tahu kan orang umum. Ada seorang anak ya seumuran Bram itu lagi senang-senangnya ibadah, sehingga di rumah kalau tidak menjadi imam orang belum sholat, suka lumat. Dan ini kan pemikiran baik tapi luar biasa menurut saya, karena yang namanya anak kan belum balik, Nah, ini wong tua kan bingung di dalam menentukan anggarannya orang jamaah mamung karo dheweke ngadat lunga ndak. Kan jawaban saya kan jawaban yang mudah. Kowe kena bae tapi terbatas pada keluarga itu karena syarat jadi imam kan kudu ngerti syarat rukune wong salat dan padahal kan 2 sekali. Jadi hanya berlaku pada dia sementara dalam orientasinya pendidikan gitu kan. Tapi secara umum kan belum bisa. Nah ini, kadang-kadang pemahaman ini ya seperti itu di masyarakat yang berkembang. Suatu pemahaman misalnya sholat sajalah, sholat membicarakan masalah aurat gitu kan. Kan masing-masing ada yang mengatakan aurat jarak ketutup abihan kan, ada yang semacam itu. Sekarang ada seorang laki-laki nganggo celana jeans dipotong kayak ini gomblang-gomblang dan saya dulu. Ini kenyataan loh orang itu. Nah padahal orang tepung lanang batasannya saya dari mana? Butuh tekan sini dah. Dipotongin nang kene. Sholatnya kelihatan kan tidak sah sholatnya.
Tapi menurut dia baik karena adalah apa namanya itu tadi perkembangan zaman, tren mungkin gitu. tren lah itu tuh. Ya kan, nah ini memang berkembang nanti kan pada suatu ketika pada suatu saat Mbok menawa wis tekan kan menyadari bahwa memang itu kesalahan yang tidak boleh diulang lagi kan seperti itu. Ini ada tukar pikiran ya, Iya, bukan berarti saya mengajari panjenengan. Iya. Saya orang tua ya nu akeh Belajar. kurang itu yang keadaan yang semakin banyak itu. Contoh-contoh itu banyak. Kadang-kadang ada yang berpendapat orang aku kudu kayak iya mau ngaji kayak iya, sehingga mengatakan apa yang dikerjakan oleh dia betul, yang lain salah. Gitu. Itu dalam satu keluarga satu anak itu banyak seperti itu. Nah ini sehingga tadi dikatakan bahwa yang namanya filsafat kan memikirkan, memutuskan yang paling bijaksana sehingga mereka itu melaksanakan ini mungkin dia itu ada kesadarannya misalnya yang disalahkan tapi tidak mengurangi daripada perasaan dia kan seperti itu sih menurut saya. Betul Pak, betul. Jadi filsafat berpikir mendalam ya dengan cara sebenarnya sistematis. Ada dasar. Ada dasarnya dalam rangka untuk mencari jawaban, mencari kebenaran, jawaban yang benar itu kan ya. Nanti semua orang kan akan mencari jawaban, jadi jawaban itu benar, ya kan? Katakan harus apa? Kata Tuhan, iya Pak ya, gitu ya. Kurang jangan karpet. Setelah datang, oh sama ini kan, pingin tahu, tuh. Semua orang pingin tahu sesuatu jawaban yang benar, gitu kan ya. Nah, kebenaran tiap orang nanti bisa subjektif. Nah, saya lanjut lagi tadi ke ayat Al-Qur'an ya. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 44. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'murunan nasa bil barri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri sendiri? Aduh. Ya. Padahal kamu membaca kitab suci. Kalau di sini kitab suci Taurat. Ketika kamu mengerti, berarti ya kamu nyuruh orang lain ya, yang kamu sampaikan ya kamu juga harus sudah lakukan lah ya. Cara kalau anak gaul oke, aja omdo lah, omdok lah itu gitu. Ngomong ya, kok karo ngomong ya, apa yang melakukan juga. Ternyata ada ini. Nah ini ada carkone bahasa Jawanya mengajari tapi orang lakoni. Nah ini padahal kamu membaca kitab suci, tidakkah kamu mengerti? Jadi pertanyakan, apakah kamu nggak ngerti? Ya, kok ngerti lah sih? Ya ngerti, nggak ngerti ya jangan ngomong, bro. Dilakoni juga. Kayak gitu. Tidakkah kamu mengerti? Nah ini dipertanyakan sama Allah ini ya. Kemudian ada lagi Quran surat Al-An'am ayat 50. Gitu. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Ya, artinya katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan rezeki Allah ada padaku. Aku sendiri tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan? Nah, di sini yang saya kutip ini ya, artinya antara orang yang lihat dengan orang yang buta. Berarti kalau orang itu tadi yang saya contohkan itu siapa kan masih memperkirakan. Nah kalau sudah jelas, oh harus seperti ini. Kok dia nggak mengatakan yang sebenarnya? Kok dia nggak? Kan kamu berarti nggak sesuai dengan fakta lah istilahnya gitu. Berarti kamu tidak berpikir yang benar. Jangan, kamu harus berpikir yang benar. Nah ini di sini ya. Nah, surat apakah kamu tidak memikirkan? Kemudian ada juga di sini surat Al-An'am ayat 80 ya. Nah ini yang saya artikan saja. Kaumnya membantah. Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah?
padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada yang kamu persekutukan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Seseorang supaya tahu tentang ilmu pelajaran kan pasti dia harus mikir ya. Anak sekolah habis dikasih ilmu, dibaca lagi kan, supaya dia tahu pelajaran apa hari ini. Dia berpikir kembali. Ya, jadi disuruh untuk berpikir, disuruh untuk belajar lah bahasa kitanya gitu. Nah, kemudian ada lagi di sini surat Al-A'raf ayat 65 ya. Artinya kami telah mengutus kepada kaum saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa? Nah, untuk menjadi bertakwa kan butuh berpikir juga ya kan. Nah, harus tahu apa yang diperintah dan apa yang menjadi larangan. Kemudian Quran surat Yunus ayat 3 ya di sini. Ayat yang terakhir, afala tadzakarun. Nah, ini ya. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Berarti setiap aktivitas kita, setiap pengalaman hidup kita, kan di sini dipertanyakan, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dari pengalaman hidup yang sudah kamu lalui, kamu dapat pelajaran apa? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, kemudian ada lagi di sini surat Qasas ayat 71. Ya. Di sini afalatas mangun. Apakah kamu tidak mendengar? Orang supaya berpikir kan bisa membaca, bisa juga diberitahu, bisa juga diomongin gitu kan gitu. Sehingga orang itu akan berpikir. Nah, itu beberapa ayat yang menurut saya menjadi landasan bahwa untuk menjadi bijaksana, berpikir itu perlu dan harus dilakukan secara tepat, secara baik, secara mendalam, secara kalau bahasa ilmiahnya ya secara sistematis gitu gitu. Kalau saudara mengerjakan karya ilmiah penelitian gitu kan, itu harus runtut ya. Orang mau usaha bisnis kan nggak mungkin pokoknya untuk segini lah, gimana caranya, tenang saja segini, nggak mungkin. Kamu jual segini, untungnya segini, nanti kamu jual segini, sebulan jadi dapat segini kan, sehingga oh ya masuk di dalam pemikiran, oh ya saya bisa, bisa saya terima ya, bisa saya pahami. Nah itu kira-kira sehingga menjadi dasar ya, kenapa anak muda disuruh membaca, disuruh belajar, disuruh sinau ya karena pemikiran itu ya, bahwa pemikiran itu sesuatu yang sangat penting ya. Seperti yang dikatakan oleh beberapa filsuf gitu. Nah, tokoh-tokoh filsafat. Nah, kalau berpikir itu kan ada di bagian kepala, di otak. Nah, ini menurut Al-Kindi, bapak filsafat yang Arab dan ulama Islam ini, anggota badan yang paling mulia itu adalah otak. Kepala, otak. Nah, kepalanya otak gitu ya. Nah, ini menurut Al-Kindi. Jadi kenapa otak? Nanti ngomong ke pemikir. Iya mau otak. Hilang rambutnya. Iya bisa. Ya, bisa apa? Ya mungkin karena ya dia bilang karena kalau banyak mikir ya gimana secara genetika lah gitu. Tapi di sini ya orang ketika ditonyor kepalanya kan pasti kan nggak terima gitu ya, karena memang itu adalah bagian yang paling mulia. Mulai taksir aja. Nah, ini kemudian jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, dengan otak yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita, kemudian kita memanfaatkan, kita menggunakan ini untuk berpikir ya, untuk mengingat
hal yang baik, untuk berpikir mencari solusi, gitu ya. Untuk belajar menghafal apapun sampai kemudian lelah dan kemudian kita menjadi tahu, menjadi paham. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, nah itu nantinya malah kamu tidak akan perih dengan kebodohan, karena semakin pemikiranmu banyak, berarti kan kamu akan semakin banyak pengetahuan, sehingga kebodohan akan berkurang. Kebodohan kan sebenarnya ketidaktahuan gitu. Kenapa kamu bodoh? Ya karena aku nggak ngerti. Kamu udah ngerti pengetahuan filsafat, berarti kamu pintar. Cepet banget kan berarti. Karena cepatnya itu ya karena membaca, karena diskusi kayak gitu, karena kita belajar sama orang, misalkan. Ya, karena kita ada semacam kemudian kajian gitu, sehingga bisa tahu gitu. Nah kemudian ada ulama Al-Farabi, ilmuwan juga ahli filsafat Islam. Nah, dia yang berbicara dengan baik, tidak mendengar kata-kata buruk dari siapapun. Ini gimana ini? Mungkin ada yang punya persepsi tentang statementnya beliau, quote-nya beliau ini. Dia yang berbicara dengan baik, tidak mendengar kata-kata buruk dari siapapun. Kira-kira gimana? Ya positif tingginya. Positif? Dia yang berpikiran baik terus sih. Jadi kalau orang nanya, dia nggak pikiran kalau dia lagi dinya. Dia yang berkata apa berpikiran? Dia yang berbicara dengan baik. Dia berbicara dengan baik. Dia yang omongannya baik. Ya. Ya, tidak mendengar kata-kata buruk dari siapa. Tidak benar oleh orang lain. Iya, jadi kalau Mas Nova omongannya baik terus. Saya padahal kasih yang jelek-jelek dulu. Kasih informasi yang jelek. Ya, toksik lah ya. Iya, gini. Tapi selalu baik. Omongannya selalu baik. Jadi selalu positif. Positive thinking. Nah, itu berarti kan mungkin kalau ada bahasanya apa ya, berita hoax, berita apa, mungkin fitnah apa, ya diterima aja, dengerin aja. Tapi kemudian kitanya bisa ya cross check dulu lah, aneh gitu kan ya. Nah, sehingga kita nggak langsung buruk sangka kepada orang, aneh gitu kan. Pokoknya semuanya diterima aja. Tapi di sini kita melakukan tindakan langkah-langkah untuk tidak sampai berpikiran buruk. Berarti keburukan yang dia terima sudah cukup di dia saja, tidak usah ditularkan kepada orang lain ya. Iya. Karena informasi itu kan tadi kan baik. informasi itu menurut dia benar, tapi menurut saya kan belum tentu tadi. Ya, Cukup dikit. belum tentu benar. Saya cek lagi. Oh, ternyata kan bisa beda. Nah, kalau beda kan berarti Ya. sudah beda. Menurut saya seperti ini. Berarti memang apa tepat ya, soalnya kan dunia makin kesini kan hubungannya kalau yang lagi rame kan Dajjal itu. Ya, oke. Berarti fungsi berpikir berarti kan kaitannya kalau itu ya. Iya. Kritis itu ya. Iya, kritis lah bahasa kitanya ya, Nah, anak takmir. muda aktivis kayak gitu ya. Filsafat ya tidak bisa lepas dari Iya kan. kritis itu. Benar, tidak bisa lepas dari kritis. Iya. Gitu. Jadi ada informasi, cek apa bahasanya, cross check, saring dulu. Ini Ya. dari siapa? Ada sumbernya ada nggak? Nggak ada. Perlu bahas lah. Dari siapa? Oh, dari ini. Bener nggak? Kamu yang nulis? Bener. Oh, iya, bener. Kamu yang nulis enggak kok? Siapa yang berarti? Ya kan? Ada di cross check. Atau bahasa sekarangnya ada tabayun dulu. Tabayun ya, bahasa Islamnya lah kayak gitu ya. Tabayun. Nah, sehingga kita selalu clear kayak gitu ya. Sesuatu masalah, sesuatu informasi apa itu bisa jelas. Ya kalau misalnya nggak jelas, ya udah ngapain, nggak perlu saya sebarin toh. Iya. Kalau nggak jelas, ngapain disebarin? Kayak gitu. Nah, misalnya. Kemudian ada lagi ini menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, setiap manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmu. Orang yang beramal juga binasa kecuali orang yang ikhlas dalam amalan. Berarti berfilsafat saja itu masih kita masih di luar ya. Kita masih di luar. Walaupun itu sangat penting di dalam agama, tapi
ya nggak apa-apa lah kayak gitu ya. Tapi di sini menurut Al-Ghazali itu ada ilmu lagi tuh tadi ya terkait dengan ikhlas. Ya, tapi untuk mencapai ikhlas kan kita harus paham dulu mana yang benar, mana yang salah itu. Ya. Ini ya, sebelum itu ya bahwa tokoh pun ini ulama ini pun ya itu ternyata berpikirnya itu ya sampai menemukan teori gitu ya. Sampai kan berarti kan beliau berpikirnya luar biasa gitu. Ya, tak kira berilmu tak cukup orang berilmu, tapi loh ilmu tak orang beramal ya, bukan apa-apa. Lo beramal tapi orang ikhlas, waduh, tingkatan sekolah dhuwur-dhuwur ya, pinter-pinter tapi nggak mengamalkan, nggak guna. Bis mengamalkan tapi ternyata orang ikhlas, ternyata mungkin ada sombong ada apa. Ya mana guna itu kan berarti dia harus belajar lagi, nggak berhenti belajar lagi, berpikir lagi ya kan. Nah kemudian ada lagi René Descartes, ini filosof dari Yunani. Nah ini punya statement ini ada cogito ergo sum ya, artinya saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir maka saya ada. Berarti kalau saya nggak berpikir berarti saya mati. Ya kan kasarnya gitu ya. Kalau nggak saya berpikir berarti saya mati. Ya. Nah, makanya orang saya mikir luar jangan itu. Kalau menurut ini, kamu nanti mau mati nih kalau berpikir gitu. Itu cara anunya lah ya. Ya harus pikir. Pikirannya kayak gitu. Oke. Ya. Jadi cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Kalau saya itu tadi ya, cara mensyukurinya itu sudah diberi otak, ya mau nggak mau ada masalah apapun, ada sesuatu apapun, saya harus berpikir. Ya, memutuskan apapun, asalnya gunakan otak saya, karena dalam rangka mensyukuri itu yang sudah diberikan oleh Allah ini otak ini. Karena kalau enggak ya nanti bisa cogito ergo sum ya, kalau saya nggak mau berpikir, waduh saya udahlah nggak bisa. Ya, saya berpikir maka saya ada. Nah, kemudian dengan berpikir, ini menurut Albert Einstein nanti creativity is contagious past it on. Ya. Nah, kreativitas itu akan ada, akan muncul menurut Albert Einstein. Kalau berpikir kreativitas itu ada, kalau sudah muncul, kreativitas itu akan menular. Ya. Ya. Kegiatan ini kalau saya tidak keliru itu karena kita ngumpul-ngumpul di tempatnya Pak Kasito itu. Silaturahmi dengan Pak Kasito terus ini ya Albert Einstein ini ya di Wasnova kemudian ya ada diskusi lah di masjid ya, kegiatan di masjid. Nah bolehlah ya sharing ini. Nah ini muncul. Nah ini satu teori ini sudah terbukti teori ini ya. Kreativitas itu menular. Sebarkan. Ya. Akhirnya ada ketemu Pak John juga, ya kan? Jadi berkreativitas ya, Mas Mada ya, terus berkreativitas. Berkreativitas itu menular. Yang baik-baik kan di sini kan ya. Nah, Sampai dulu. Itu tadi yang dikatakan ikhlas memang di dalam kita hidup itu kan ada tingkatan-tingkatan kita ibadah dari iman, kemudian takwa, kemudian terakhir kan mukhlis. Artinya mukhlisina lahudin. Ini adalah tingkatan yang tertinggi sehingga orang yang mukhlis itu tadi itu apa yang dikatakan orang, apa yang itu namanya hoax, apa segala macam itu ya memang diterima tapi kan tidak menanggapi. Jadi yang tadi apa Mas? Yang positif ada positif thinking itu pada anunya itu memang keadaannya demikian. Ini mudah dikatakan tapi memang susah untuk dia. Kadang-kadang orang kan gampang tersinggung kalau ada mungkin terkena ada kritik dan sebagainya ya kan, tapi mungkin juga orang dia itu ada kritik dia menyadari bahwa itu merupakan suatu untuk mengingatkan dan apa yang dia katakan dia syukuri, dia ambil hikmahnya seperti itu, sehingga apa yang menjadi amalan kita sehari-hari itu memang tingkatan ketiga dalam mukhlisin lahudin, orang yang betul-betul ikhlas. Karena kan
Ada yang mengatakan beribadahlah kamu walaupun kamu tidak melihatnya kan Allah melihat kita. Ka'anaka seakan-akan Allah melihatmu kan seperti itu. Nah ini memang tingkatannya seperti itu dan memang ini kewajiban kita termasuk panjenengan juga seperti itu saya kira. Jadi itu dalam kategori ibadah itu kalau memang itu tujuannya. Nah kemudian ini sih pendapat ya, oleh yang lain berpendapat. Iya. Kemudian itu yang tadi mengatakan kalau orang yang berpikir itu hidup itu tadi harus apa? Tokoh kosong. ya. Dan orang yang sudah meninggal itu dikatakan mati. Tapi saya yakin bahwa sebagai seorang yang filosof, orang-orang yang pemikir-pemikir zaman dulu itu walaupun dia sudah mati tapi saya kira masih hidup. Karena apa? Dia itu berkembang ilmunya. Suatu contoh begini, tokoh kita yang lama kita ya anut lah bahwa kita ini Islam ke Jawa ini menurut saya Madana Topik itu kan dikembangkan oleh Wali Sanga, ya kan? Jangan para wali sampai sekarang kan walaupun beliau sudah meninggal tapi kan keadaannya tetap hidup. Itu pun masih bisa menghidupi orang yang hidup, sudah mati tapi bisa menghidupi orang hidup, sepertinya di Muria misalnya. Namanya pedagang misalnya, kan saya kira sudah semuanya pernah ziarah sana, yaitu sudah berapa puluh tahun itu memang wali dulu itu seperti itu bila menanamkan ajarannya sehingga melekat betul terhadap umatnya termasuk kita ini orang-orang yang mengikut. Ya kadang-kadang ada pendapat-pendapat dia yang mengatakan itu dan sebagainya. Ya orang percaya menolak gue kalau saya karena apa? Belum terbukti sih, ya kan? Nah kalau beliau ini kan orang yang mati saja bisa menghidupkan, bisa menghidupi orang yang hidup. Dan sedikit kan banyak orang hidup apa maning terus mati hidup ya kan ada angin itu seperti itu. Sehingga menurut saya orang-orang yang berpikiran seperti Yusuf dan sebagainya itu jelas sampai sekarang masih hidup dalam arti keberadaannya itu. Nah diharapkan kita semuanya buat menawar ya filosofi Islam itu. Kalau yang ini non muslim. Yang non-muslim tidak apa kalau itu mendapatkan fitrah manusia kan sama. Sehingga apa yang hal-hal yang baik yang perlu kita laksanakan karena itu baik karena tidak bertentangan dengan hukum ya karena suatu adat yang tidak bertentangan dengan hukum walaupun belum ada dalil yang kita ketahui kan boleh dilakukan ya kan itu juga tetap nilainya ibadah kan seperti itu. Nah mudah-mudahan yang seperti itu tadi ya juga perlu acuan itu karena acuan tidak hanya yang dari orang kita saja tapi termasuk orang kita juga orang lain seperti itu tadi kritik dan sebagainya kita ambil hikmahnya apa sebagaimana untuk bandingan gitu loh. Ya kadang-kadang kita merasa pintar, merasa seperti apa kodok dalam temurun apa raja di rumah sendiri. Kalau jauh-jauh ini yang ibadah mesti benar, ini kiai, ya kan? Yang lain ibadah ulun-ulun. Kan seperti itu karena kita tidak melihat yang lain. Jangan dalam ini sebenarnya bapaknya pintar ya, sebenarnya kan seperti itu, betul. Ya kan? Nah ini untuk itulah memang perlu seperti itu. Jadi saya dukung lah. Sampai makanya gitu. Oke. Ya mudah-mudahan seperti itu lah. Hanya urun rembuk seperti itu. Ya, terima kasih Pak G. Jadi apa namanya ya? Jadi kita sama-sama gitu mengetahui sebenarnya apa namanya pemikiran gitu ya. Pemikiran tokoh besar itu seperti apa sih? Ya kita kan lagi belajar lah ya untuk menjadi tokoh besar ya kita belajar ya sebenarnya. Yang dikatakan Einstein ini ya, satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah pengalaman. Satu-satunya sumber pengetahuan. Kalau kita baca buku Sinar Dunia itu ada tulisan di bawah apa itu? Itu juga ada kuat. Buku tulis kosong Sinar Dunia itu biasanya di bawahnya ada seorang arti tulis. bahasa Indonesia apa? Ada apa bahasa Inggrisnya? Tapi bahasa Indonesia adalah pengalaman adalah guru yang paling baik kayak gitu ya kalau diartikan apa? Ternyata kasih itu ya. Aduh, eksperimen is the best teacher lah.
Saya tahu artinya. Jadi pengalaman, kita kesini itu adalah sebuah pengalaman. Iya. Pengalaman ini menjadikan sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu masuk ke pemikiran kita. Kembali lagi itu penting. Ya, sebuah pengalaman itu penting. Jadi pengetahuan menjadi berpikir. Nah, itu menjadi nanti sumber pengetahuan. Nah, kemudian setelah pengetahuan kita banyak, kemudian di satu sisi kita juga beragama ya. Nah, ini kalau menurut Einstein adalah gini, ya, science without religion is lame, religion without science is blind. Bahasa Indonesia sesuai atau enggak bacanya ya, yang penting seperti itulah. Nah, itu artinya ilmu tanpa agama itu timpang. Ya, jadi orang itu berilmu, tapi orang beragama itu timpang. Kemudian agama tanpa ilmu itu juga timpang. Jadi gimana kira-kira ya? Orang pinter agama, ya, tapi orang ditambahi misalkan ilmu tentang sosial di masyarakat, ya mungkin akan timpang gitu, mungkin gitu. Nah, padahal kita hidup ya di masyarakat kan gitu kan. Jadi ya agama dengan ilmu yang harus dibarengkan. Sama juga ya, belajar ilmu yang kimia ya, meracik ramuan-ramuan gitu ya, kemudian bikin malahan sesuatu yang memabukkan gitu ya, oplosan malahan ya. Wah, ini ternyata tidak sesuai dengan agama ya. Para belajar agama ya, akhirnya ya mabuk ya. Nanti karena belajar agama tahu, sehingga oh iya gitu haram ya. Anak oplosan Pertamina haram apa ya? Aduh, oplosan Pertamina ini amat dah ini. Oplosan Ya itu yang kalau oplosan Pertamina Singatur sama sini. Oh, sengaja. Jadi anggar oplosan kan ke Singatur kok. Biasa itu Nah, iya kan ada berapa itu kan yang mobilnya hancur karena kan ramah. Iya hancur itu. Dan mungkin hancur mana negara ke sewu triliun. Saya terang mana luar ya mas. Itulah gunanya oil loss. Iya. Naikkan. Ya, makanya Oh iya udah nyetron ya, lulus ya. nah untuk bisa itu kan kalau terkait dengan oplosan kemudian orang itu korupsi gitu ya, kan di dalam pikirannya itu kira-kira gimana? Dia tahu baik atau buruk apa nggak kira-kira nih? Tahu. Yakin tahu tapi pokoknya yakin banget ini, yakin tahu gitu ya. Yakin pasti tahu Pak John, saya pasti tahu. Tapi kenapa itu Pak? Ya nafsu itu mengendalikan setan. Jadi semakin orang itu diberi rezeki banyak, itu bukan bersyukur tapi istijros, dalam arti memang diumbar. Itu sih kata kiai namanya. Jadi kalau orang itu tidak kembali itu buta jadinya walaupun dia pintar. Oke, ya. Artinya buta kan begini menurut saya. Dia pintar caranya ngoplos, bukan ngoplos ini untuk dijadikan kesejahteraan umat, tapi kok kepentingan negara. Nah ini kan namanya sudah nafsu itu. Betul. Kalau nafsu kan udah lain. Kalau nanti katanya dengan setan kan, setan jaminannya finari jangan makhlidina fiha abada kan seperti itu. Jadi tinggal hidup katanya pilihan. Harus pilih sini di ngono, kan begitu. Ya sebab kita manusia kan menyiapkan Al-Quran baik ukuran kan. Nah iya itu harus manut ukuran. Terserah memilihnya seperti itu. Ya betul. Jadi manusia itu bisa melihat dengan mata. Ya kalau saya ingat Gus Dur ya, Gus Dur tidak bisa melihat dengan mata, tetapi beliau bisa melihat dengan Hatinya itu tajam itu sampai ke itu yang apa ya? Nah itu kan melihat sisi kebenaran ya, tidak hanya dari ya kalau bahasa pesawatnya materi ya. Itu tidak hanya materi yang kita lihat, tapi kita juga harus melihat sisi hati. Karena manusia bijaksana itu pastinya seimbang antara pemikiran yang dilihatnya
dan juga hati. Nah, kalau mereka yang korupsi, apakah dia itu nggak melihat rakyat Indonesia yang mungkin kesusahan, makan susah, beli pertalite, atau mungkin nggak lihat itu, atau mungkin sudah lihat tapi hatinya tidak tersentuh kayak gitu kan ya? Ya karena nggak ngalami juga mungkin ya, nggak ada pengalaman dia, ya gitu ya, nggak ada pengalaman jadi ya nggak tahu lah kayak gitu ya, karena nggak tahu ya nggak merasakan. Jadi ya itu yang ya kita mungkin perlu mengasah gitu ya. Saya sendiri juga belajar antara pemikiran, antara hati juga bisa melakukan perbuatan atau tindakan yang bijaksana. Sehingga kalau dalam pemerintahan itu kebijakannya bijaksana, gitu kan ya, mengambil keputusan bagus untuk rakyat, untuk kepentingan masyarakat ya. Kemudian di desa, untuk kepentingan masyarakat desa itu bisa dilakukan dengan yang itu aja dalam Al-Quran bukan. Jadi Al-Quran mengatakan orang yang diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat kan, diberi hati tidak digunakan sebagai tujuannya seperti itu. Itu kan gunanya bukan orang bodoh, itu orang dolim. Orang minta tapi dolim itu. Jadi kelasnya udah kelas berpikir ego, itu bukan karena untuk kebenaran, itu kan sudah lain nilainya. Nah, sedangkan filsafat kan bukan itu yang ditendang. Iya betul, filsafat tidak menjadikan orang itu menjadi baik. Justru tadi filsafat menjadikan orang itu semakin cinta dan semakin bijaksana. Karena dasar-dasarnya ya sebuah pemikiran yang baik. Kok bisa punya pemikiran yang baik? Ya kalau kita beragama ya ada patokan Al-Quran gitu. Kalau anak kuliah kan ya ada baca referensi itu kan kayak gitu. Kalau anak sekolah ya ada ya kan buku panduan, buku pelajaran kan kan itulah ya. Kalau di masyarakat gimana yang beda-beda ya nggak apa-apa berbeda, tapi nanti kan tinggal dicari solusi yang baik, musyawarah lah kan gitu. Biasanya kalau di masyarakat itu ini ya, pada umumnya itu adat yang dilaksanakan yang dianggap baik itu yang biasanya untuk anu pedoman. Untuk contoh kan begini ya, kita ini ya masyarakat ini lah kan jangan menunjukkan itu laku, sekarang udah melaku, sudah bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah di sini lama. Ini tahlilan selamatan kayak patang bulan, hitung bulan orang melahirkan sampai dengan itu kan, kalau dilihat tradisi kan ada kelahiran terjadinya dari perkembangan sampai dengan terjadinya pertukaran dari zigot terusan menjadi apa segumpal darah sampai dipelahlu dalam apa perkembangannya oleh malaikat, diberi janji-janji apa tidak apa surga rezeki dan sebagainya, sehingga lahir nanti dalam usia 9 bulan 10 hari kan hitungan anunya kan dari 4 bulan sampai 7 bulan itu kan orang perlu disiapkan. Kalau mempersiapkan itu ya ikhtiar manusia, ikhtiarnya mohon pada Allah ya kan. Dikaitkannya kalau orang Jawa yang berlalu kan seperti itu, bid'ah, ada pendapat lain seperti itu kan ya, mereka silakan dong, itu adalah anu, tapi ini kan sudah melaku berjalan, belum ada yang namanya tahlilan dan sebagainya. Biasa mendoakan orang meninggal, pokoknya kamu biarkan malam masjid NU. Nah kan kita udah mulai terbuka, iya kan? Nah sedangkan kita tidak mau permasalahkan itu mulai, tapi adalah amalan yang baik saja kan seperti itu. Terkait dengan agama gitu, apa istilahnya kan ada pedoman, ada Al-Quran, kalau masing-masing punya dasarnya ya disitu. Iya, dari setuju dalam berbeda, Setuju dalam berbeda, tidak bertentangan maksudnya. Oke, ini kayaknya
tepatnya sudah pukul 5.33, jadi Pak kita ini mau latihan. Nanti dari Pak Jorda ada kultum. Jadi dari saya kira-kira itu deh. Saya tanya dulu aja, Oh, ini dulu aja. yang keadaan di Indonesia saat ini. Karena saya tuh ya keadaan Indonesia saat ini. Saya ngamati dari orang bawah ya. Saya terus terang aja, saya pembela Jokowi. Ya, buku PW saya tuh membela dia walaupun nggak ada orang senang. Orang-orang yang berorang itu adalah orang-orang yang sumber-sumber menurut saya hoak. Yang mengadu domba itu adalah orang-orang filsafat. Ya berarti sifat saya tadi cinta. Komentarnya seperti ini menurut saya ya. Aku waduh banget daripada bang. Dosen filsafat Amin Rais misalnya. Itu kan filsafat kan dokter gitu. Jangan juga ya bukan. Ini Jogja lah ngerti Amin Rais zaman dulu ya ceramah ya seperti itu. Ya berseberangan sekali lah. Terus Rocky Gerung mungkin juga filsafat dan sebagainya. Itu udah padahal cinta harusnya ya. Yes. Nah, kenapa kok malah seperti itu? Padahal ya mungkin dari pandangannya apa salah terus, padahal mungkin ada yang benar. Ini menurut saya. Buktinya dia misalnya orang satu jalan tol, lewat jalan tol sekarang perak banget cepat, malah orang tahu jenis memuji, padahal dia menikmati seperti itu. Saya Jokowi. Oh, dulu. Iya, itu aja dari saya. Tadi saya kesuh rasanya gitu, nabung sing mengadu domba rakyat dengan pemerintah jadi wadah kalau pemerintah. Padahal hasilnya menurut saya ke Jakarta bagi sikit cepet banget. Insya Allah sebentar lagi dari Tegal ke sini. Itu wong tua mungkin banyak yang seperti itu, kecuali yang bersebangan ya ada. Tapi bagi saya jadi pembela pemerintah. Oke. Pak Jorda, Ini acting lagi ya. Saya coba tanggapi Pak Jorda Iya, ya. tanggapi. Gini, makanya berpikir itu kan sebenarnya ada bidangnya. Maksudnya itu orang itu ngomong, ini lagi kamu bicaranya apa? Kamu lagi ngomongin apa? Dia orang filsafat, tapi lagi ngomongin politik. Oh berarti kamu pasti lagi ada tujuan tertentu. Dia ngomong tapi tentang masyarakat. Jadi apa namanya? Ya kita harus tahu apa sih tujuannya sebenarnya gitu. Ya memang sangat disayangkan misalkan tadi Pak Menteri dosen filsafat kok malahan seperti itu ya. Tetapi ya negara Indonesia adalah negara yang membebaskan rakyatnya untuk bisa semua bersuara, gitu. Semua berpendapat selama itu karena tidak menjelekkan, tidak menghina gitu ya. Jadi itu bermain logika. Nah inilah dituntut mau nggak mau bahasanya rakyat Indonesia harus cerdas, harus ngerti pokoknya ya kasihan lagi mengadu domba kan salah satu iblis. Kasarannya kayak gitu Pak, yang saya tangkap seperti itu. Nah ini nggak sesuai dengan sebuah teori, harusnya yang namanya filsafat itu untuk kebaikan. Kalau dari situ berarti dia mungkin ada sesuatu tertentu lah. Gitu. Apa? Ya nanti lihat saja, mungkin kan kayak gitu kan. Kalau seperti Gus Dur kan yang kebenaran akan dengan jalannya sendiri. Jadi ya perlu ditelusuri istilahnya ya. Kitanya juga tidak bisa langsung tidak langsung memvonis apa ya. Saya ngamati dulu lah. Ya memang kalau secara ilmiah kan keputusan kesimpulan apa kan harus butuh proses pengamatan, cari data gitu kan. Baru jebule si A itu kepengen jadi wakil menteri. Jebule ini dibantu masih kelompok. Paling kan kayak gitu. Karena kalau sudah bicara politik kan itu ada kepentingan gitu. Saya dukung dia nanti saya mau mungkin jadi apa, saya dapat apa, atau kayak saya senang saja lah karena dia teman saya jadi kan gitu kan politik kan gitu. Kalau bukan politik kan ya siapa saja ya dia perjuangkan karena ada nilai yang umum lah, nilai yang umum gitu Pak. Saya bantu ya karena kamu manusia lah, saya bantu kamu nggak tapi ya gimana ya sama manusia. Saya jujur ya karena kamu jujur juga ke saya gitu ya, kamu juga manusia ya. Jadi yang kepengen melu ngomong. Jadi malah jadi politik sih kayak Dan karena nanya anaknya usianya udah undi ya.
Ya mungkin pemikirannya yang madan mirip dia. Sing jelas begini, orang profesor, orang dokter harus jeleboni politik kan kenang indang politik. Pikirannya saya mas. Pada bapak kenang indang kepala desa. Wis lain pemikirannya. Ibaratnya wong main apapun deh. Bruk nang ngono sampai kelambi bedo culi. Anang lakon wayang jarak kayak Pendawa kan ada suka nonton wayang apa orang. Dia juga filosof jeruk banget gue. Filsafat jadi aja niru sing kaya kue. Nah gari-gari nek kue arep mandege kapan? Sing kaya gue mau. Iya, tapi menurut saya korbannya ya rakyat yang Lah ya tidak rakyat mau sih. itu. Nah itu jadi saya rasa sedihnya di situ. Dolime Kalau sih sadar sih. Oh ya kan permainan kok Iya, bayar lah ya misalnya. Basar lah bayar. Basar ya. Iya bayar basar. Nah itu kan anak burine yang sadar. Kalau yang nggak sadar itu kan tipu yang banget kan. Akhirnya disuruh sendiri kok bisa bakar rumah yang lain, bakar apa dan sebagainya. Seperti itulah. Kan diharapkan oleh negara lain Indonesia supaya hancur. Memang Nah itu harapannya. Nah itu seperti itu. Mbok ora sadar, dari korban dari negara lain, korban dari diri kita dan sebagainya dengan kita itu. Nah itu kadang-kadang saya berpikir, aduh melas banget ya itu seperti itu. Jadi saya Jokowi lah. Saya benar Hubungannya apa sih? benar. Karena aku melas loh. Oh, melas gara-gara melas. Ya melas juga lah. Ujarku segala kepenak ya sih salah-salahnya, dikira korupsi gitu Ya, kan. kan dunia tak kayak ini yang nang negara itu orang-orang kayak Iya, apa? iya. Nang negara saja. Nah itu aja lah. Gimana Pak Yusuf responnya? Hah? Respon apa nih? Ya respon tadi gimana itu? Respon. Oke, mungkin aku merespon dari bapaknya ya yang terkait Jokowi. kenapa para filsuf atau dosen-dosen filsafat itu apa namanya suka mengadu domba. Sebenarnya kalau para intelek itu bukan mengadu domba tapi adu gagasan. Cuman karena masyarakat umum itu tidak tahu mana yang namanya gagasan, mana yang namanya personal, itu yang menjadikan mereka kadang ketika diajak berdiskusi adalah merasa dirinya yang terserang gitu loh Pak. Nah jadi mungkin ini adalah PR teman-teman yang punya kesadaran lah gimana sih membedakan antara apa namanya personal dan gagasan gitu. Nah mungkin bisa diidentifikasi satu persatunya kira-kira yang namanya personal itu gimana, yang namanya gagasan itu gimana gitu loh. Orang-orang kalau misal berdiskusi kalau sudah merasa apa namanya personalnya yang terserang itu pasti sudah buat diskusinya gitu loh. Bahkan nggak usah sampai politik lah, di agama aja kalau misal udah diskusi kok nyerangnya udah personal itu pasti akan ada apa ya, gesekan tersendiri lah gitu. Mungkin ada rasa canggung terhadap Orang nyaman. iya, dan itu pun sebenarnya ya salah satu dialektika buat kita semua ya untuk belajar gimana caranya ngadepin orang-orang seperti itu, ngadepin seperti Pak Rocky Gerung yang omongannya ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Kan semua punya karakternya sendiri-sendiri yang mana kita harus bisa mengambil sisi positifnya gitu loh. Ya mungkin banyak sisi-sisi yang nggak bisa kita ambil, tapi ya setidaknya jangan sampai kita selalu mengedepankan kok dia kok omongannya kayak gitu terus, kok dia kok omongannya karena nggak semua omongan yang tajam terus pedas itu adalah bentuk kebencian Pak. Bisa jadi itu adalah bentuk cinta yang sangat tulus tapi ungkapannya itu dengan ungkapan yang sangat pedas gitu loh. Bahkan ya menurut saya sendiri Pak Rocky itu ya walaupun dia omongannya pedas sebenarnya dia itu sangat cinta dengan Indonesia gitu loh. Makanya dia selalu mengkritik pemerintah ya karena beliau itu kepengen Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Mungkin itu sih. Contohnya Contoh apanya Pak? ya contohnya tindakan Rocky Gerung sing cinta Indonesia. Nah itu dengan cara mengkritik Nah gitu. iya. Itu contoh Cara cara mengkritik Ya tapi kan pemahaman orang kan tidak semuanya. Nah makanya kan tadi mahasiswa. kembali lagi ke awal bahwa kadang orang itu belum bisa membedakan antara gagasan dengan personal, dengan dirinya sendiri gitu. Ketika dia ngomong Ya itu makanya kan diperlukan orang yang bijaksana bijak Sini. kan seperti itu. Kalau memang mau
mencari solusi baik loh. Iya. Karena apa, dia kan profesor, dia kan ahli pikir. Dipadangnya dengan orang masyarakat, ya sing bingung rakyat. Itu seperti itu maksud saya. Bukan bela-belaan, bukan. Rocky Gerung mau bicara SBY. Oh, gitu. Saya respon Rocky Gerung sekarang bela beda. ini ya. Iya. Bela adu domba soalnya kan saya sepakat dengan bahasa adu domba soalnya apa tidak ada dombanya sih. Iya. Jadi adu domba memang tidak ada dombanya ya. Iya. Berarti kalau sepakat dengan adu domba itu loh. Terus apa? Dan kan saya bijaksana bijaksini ya. Terus aku sering dari kata experience is the best teacher ya. Guru adalah pengalaman adalah guru yang paling bijaksana ya. Dan saya datang sini itu saya itu mandiri pakai judulnya, kalau di sini judulnya apa? Ngaji filsafat sinau bareng ya. Sinau bareng. Ya, sinau. Tadi apa di poster aja lihat itu ya. Nah, saya punya judul sendiri dari rumah. Judulnya itu saya ini kesini apa tur refleksi diri. Makanya saya bawa istri, bawa ini ya, saya punya judul sini lah. Terus saya pengen ini dari Pak Zen lebih mendengar, saya pengen belajar dari sini masjid ini ya. Terus tadi saya senang di sini ada beliknya. Kalau saya sedang dengan Pak Rum ada belik itu senang banget loh. Ada sumber air itu loh. Iya, air sumber kehidupan itu. Ya, tolong diceritakan itu ya biar apa saya bijaksininya dapat ya. Dari bijaksana saya dapat refleksi diri. Di sini judulnya apa tadi? Filsafat. Sinau bareng ya. Terus adu domba, saya sepakat kalau tidak ada dombanya ya. Mana dombanya kalau adu domba ya. Moga Pak Zena kita pengen dengar ini pengalaman dari sahabat apa ini masjidnya masjid apa, terus apa cita-cita di sini pengalaman yang Sejarah dari itu filsafat di luar. Mau masuk pengajaran itu dulu enggak itu refleksi diri. Saya kan pengen dengarnya dari Pak Zen belum atur dari tadi kan ya Pak Zen ikut lagi nanti disambut sama itu Pak. Saya tanya dulu menurut saya ngerti ini kan sempit banget tempat depannya ya. Iya benar. Jadi Karena di sini kan apa ada pagarnya kan? Iya. Terus ini masjidnya kuno banget kayak seperti Pabuaran ini bayangan saya dulu. Masjid Pabuaran kan Segede lapang kan dulu. iya sih tinggi, terus ada pagarnya seperti ini. Lihatnya di sini saya dolan dengan itu si Komari sama Komari. Mas Komari. Iya, Komari kan SPG. Iya betul. Adik kelas Muhammadiyah. SPG, temannya temanku, senengnya waktu akik, senengnya maring kali teater bersama di Yogyakarta. Cocok. Jadi tidur di rumah aku juga, kaos kakinya mabuk banget. Sekarang jadi dosen fakultas kedokteran yang bagian itu. Saya ingat Statistik apa? dia Statistik apa ya? dia nggak tahu punya di fakultas kedokteran Kemarin ini kan yang itu kedokteran, tetapi ya dosen apa orang tipunya itu ada. Bocah pintar, saya SPG pintar, kayaknya gingsul itu ya. Ya itulah. Iya juga ngayalan gitu ya. Siapa juga. Iya. Yes, diceritakan itu permintaannya itu. Jere iki kok jere iki. Dengan bulan ini pelajari tinggi iki. Bulan ini mbok kayu di bulan iki. Di bulan iki pancen iki derek asli nih sing masjid pertama musola ya. Apa yang saya beli itu musola. Itu adanya di depan itu gang Bu Aminah, Bu Amsiah, belakangnya rumahnya paling ujung dari sini. Itu musola di situ. Berhubung eyang saya itu ingin mencari sumber air yang berkandung wudhu, pindah ke sini. Ke sini aja dulu di sini. Kalau masjid ini persis dulu masjid asli di situ. Terus dibangun masjid untuk sholat Jumat itu sekitar tahun 20-an mungkin lah ya. Katanya kata bapak saya. 20 Iya, 20. Nomor 20 ini mulai atas. Waktu dulu belum ada masjid di Sigaboa, orang sini Jumatannya itu di sana. Polpak. Oh iya. Lapangan Polpak ke JKA itu kan ada masjid di situ, masjid tua itu. Nah itu termasuk Habib, bapaknya Habib Idrus, mbaknya Habib Idrus, Habib apa itu? Jafar ya. Itu dulu mah itu, tapi kemudian pindah ke Keranggan juga. Dia mencari tempat yang bagus untuk, alhamdulillah sekarang ada pondok dan Keranggan.
kalau nanti sekarang tentunya harus menghambat ini apa maksudnya itu begitu. Nah di sini memang waktu saya kecil di sini udah bawa mobil itu ada pelowakan itu memang tuh mungkin tuh dengan bawa Masih ada tutupnya. ya udah pindah ke bawah. Tapi masih mengalir. Oh iya. Nah sekarang yang beli yang masih ada sebelahnya lah di kolam itu. Lah kolam yang sebelah ini kemarin saya beli dari takmir ya, dibeli dari Pak Solihin mau untuk sumber air. Itu juga tuk juga. Jadi sini tuh memang sumber mata air. Terus itu kolamnya Pak Hamid dulu itu dongkar sama kali habis kolamnya. Tuknya juga hilang ke bawah. Sekarang malah ada air terjun bawah musola sana. Kalau airnya mengalir ini kayak air terjun tapi kecil. Curug berarti? Curug tapi kecil, cirik lah. Dari sini memang sumber air dulu. Nah ini dibangun begini karena kesepakatan panitia masjidnya ditinggikan. Iya. Itu umur masjid ini katanya sih 100 tahun kemarin 2013. Itu bapaknya Nova yang senior santri pertama itu, ya santri tertua itu sekarang itu santrinya yang Sanusi bapaknya itu. Jadi ya alhamdulillah ini ada kegiatan begini. Ini memang saya salut lah ya Mas Puput ya mengadakan saya Puput teruskan. Soalnya kalau di sini kalau istilah dakwah itu hanya monoton apa? Satu arah. Ya satu arah. Kalau ini kan berapa orang ini? Ini memang jadi hangat. Iya. Jadi pada mikir. Kalau ini kan ada menung. Kalau ini anak paham belum? Belum. Si buat di orang ngerti. Kalau kan bakal mikir. Nah itu. Nah ini perlu ini. Jelas selaku penceramah nanti ya penceramah apa terserah nanti lah ya. Pemikiran dulu nih, kita kan bersama ya. Penceramah itu berani. Terus terang saja saya kaget. Yang ngomong kan Mas Bobot sama Mas Dova itu sama saya mau ada pengajiannya, mau jalan apa pokok saya itu malah. Oh saya mau. Dalam ada pintu begini saya cocok ini, saya cocok, saya dukung ya silakan. Cuma sekali. Iya Pak Jumat ya Pak, Jumat. Oke, matur nuwun. Kalau lanjut nih kan ini Pak Jontif pamer ini, pamer kultum 7 menit kan. Oke, Mas Bobot. Apa gitu? Iya. Saya nggak serius ya. Ya nggak dibuka seperti itu nggak usah. Ini cuma kultum sikat gigi. Dan ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sesepuh yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, bapak dosen yang saya hormati, akbar yang saya hormati, semuanya saya hormati. Saya juga kaget kultum apa? Ini kan ilmu ini sudah dhuwur. Nah, saya cuma strategi agar berpuasa kita tidak pamer. Yang pertama, walaupun itu adalah pamernya itu ceritanya begini, agar kita tidak seret, tidak pamer, terus insya Allah dari kepenak. Kalau kita berpuasa yang nanti saya ceritakan di Singapura mungkin dendanya banyak sekali. Nah ini pengalaman gini. Saya kalau kalau mau sahur habis mau imsak, saya biasanya adalah sikat gigi 2 kali. Maksudnya sikat gigi itu ambil pasanya sedikit saja di depan kaca ya, kaca kecil lah ya, terus berkumur, sikat gigi lagi 1 kali lagi, ya pasanya sedikit aja, terus berkumur. Terakhirnya kalau sudah mau imsak atau kita sudah mau ke masjid, minumlah air putih yang tidak bergula, agar nanti tidak. Nah ini yang sering terjadi. Puasa boleh-boleh wakcoh. Di mana di jagung mana boleh-boleh karena dia yang pertama bau di mulut. Mulutnya bau mungkin jadi kan udah penaknya ya kepengen itu. Terus otomatis kalau sininya mulutnya enggak bersih, boleh-boleh keluar lendirnya. Nah, maka bisa itu. Nah, cakcok di mana-mana. Ini banyak terjadi.
Tapi dengan kita bersikat gigi 2 kali itu, nah yang terakhirnya air putih bening, tidak manis, tidak akan, insya Allah tidak seret lah ya, tidak mengeluarkan liur. Kalau Jumatan misalnya kok amin bareng-bareng set, wah tertutup, AC-nya mungkin mati, wah bisa jongkel kabeh, ya. Dan akibat dari gigi itu adalah menuju ke jantung juga, giginya. Saraf giginya merekari, giginya belum dan sebagainya. Katanya bakterinya menuju ke jantung menurut dokter. Iya, saya baca aja lah. Oh iya ya, karena saya juga mengamati teman-teman saya yang giginya hancur, banyak sekali yang esinom sudah meninggal dunia. Ini banyak sekali. Yang pertama ngunyahnya dalam itu juga kurang akeh kan karena giginya hancur. 29 Akhirnya, ya. iya harusnya 30 yang menurut SMP Loro Purwokerto saya dulu. Madang harus 30 kunyahan. Nah, tapi kalau untungnya sudah sakit banget kan langsung dilek. Padahal di sini perencanaan katanya Belum. belum benar, maka menimbulkan efek penyerapan ke dalam tubuh kita itu. Nah, kembali lagi ke sikat gigi 2 kali. Nah ini nanti yang kultum di sini moga-moga disiarkan. Kenapa mbok urip nang Singapura? Nanti itu nang dalan-dalan di mana-mana nanti bisa dihukum 500.000. Ping bola bali. Itu aja dari saya. Kultumnya bukan kultum, pengetahuan sikat gigi pada jam-jam terakhir mau imsak atau mau kita mau ke masjid, bagusnya seperti itu agar tidak terjadi yang namanya bau, terus sakit gigi, terus air keluar terus-menerus. Denda saya hidup di Singapura kan sih orang ini pakai banget, tapi ada jagongan kok seperti ini boleh-boleh cok. Aduh, jen bebai banget di dunia. Bener, itu aja dari saya. Waduh, ini koek nih gue. Iya, koek tuh. Nah padahal tuh, nah ini terjadi seperti itu. Banyak sekali mulai hari ini dia mati temannya, maka diberitahu, ya caranya muka al-bahasa kayak gini, insya Allah jadi amal kita. Itu aja dari saya. Kalau yang rapi ya sekarang Gusti Allah, rapi dari saya Jonte. Saya mantan guru SMP 2 Baturaden, guru gambar, guru seni, gitu aja. Dulu bareng-bareng dia 85 kelihatannya kok ini, saya 83 di Jogja. Ketemu sepang ngapak-ngapak nonton pemain voli bareng di kalau voli sana kan apa jenis celananya semena-mena loh. Soal yang nasional itu loh. Kan di Jogja ada Arjuno, ada apa yang cewek-cewek juga ada di Jogja yang profesional. Nah saya nonton bareng ketemu, lu kok mau apa? Iya, nah timbul kayak dia juga teman tetangga saya dari SPG itu. Oh iya, nah ketemu. Nah seperguruan dia kelihatan naksir dengan temanku di teater deh. Boleh-boleh ngene ngapa sih ke? Aku naksir kae. Cemurke sekarang juga bubar. Cinta pertama tidak harus gandeng. Sekarang nggak tahu dengan siapa. Komunikasi juga sudah hilang dengan dia sampai saat ini. Cuma dengan Mas Kelmi saya masih iya Kelmi. Kalau dia kan di depan bos dihormati banget nyetok sekali wetenge tok. Kok jegel mula jijik gitu. Dia hormat banget dengan saya. Mungkin yang lain-lain kayak anak gue kesubangan dari maring aku wis bang mau kayak mau ditunjuk gigi perutnya jadi gede karena gede banget kan kakaknya seperti itu. Amin juga sama kakaknya lagi yang guru sama permasalahan di perut mbok ora sehat. Itu aja dari saya. Itu aja ya. Nggak usah tanya apa-apa karena saya nggak bisa apa-apa. Itu aja dari saya. Mbok anak luputnya pangapunten anak ilmunya ya kita gunakan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan silakan dari Koper apa? Oh saya Pak Buaran. Oh Pak Buaran. Iya Pak Buaran. Teman saya. Iya. Kalau di sana Depok Pak Buaran itu Pak Darso Pak ya. Pak Darso yang di Ayun Steino zaman demikian. Kali Gajah Kali Jaga ya. Masih jaga dulu. Iya kan? Iya. Saya pernah ke Semarang ya. Jadi dulu setelah Sunan Kalijaga loh kayaknya. Pernah waktu masih di Pasar Wage. Iya di Pasar Wage itu Pak Darso, Depok tapi di Jeju. Zaman dulu ya Sunan Kalijaga. Itu aja ya. Sudah. Bisa assalamualaikum bang. Mbok kesuwen. Assalamualaikum ya. Tutup Pak.
Oh, ini saya mau ini panggilannya ngapunten Pak Jotek. Saya tuh Joni Teguh Supriyono. Oh, Joni. Nama saya oleh orang lagi S2 di Jogja. Nama panggungmu Jonte Bae. Dosen Surabaya tapi lagi S2 apa S3 di Jogja di teater lah. Kalau orang teater kan ada macam-macam jenenge mbok ada Pawon, ada apa padahal Zainuddin itu yang sekarang dosen di Zainuddin itu dosen di Jibaran sana Majenang ya. Universitas apa yang NU? Peradaban. Peradaban kan? Bumi Ayu. Bumi Ayu di Bumi Ayu. Bumi Ayu Universitas Iya. Peradaban. Iya di sana. Jadi dosen pantomimer juga teater. Joni Teguh Supriyono teman. Tulisan lama itu C, Y, Ya tulisan zaman dulu Joni Teguh DJ O. Nah orang sih sekarang baca Joni itu loh maksudnya kan nggak tahu ya seperti ini kan arti ejaan ya The Joni itu apa sih Pak? Kok pakai D? Kan Joni Mien 63 itu aja sudah ya jangan tanya lagi. Oke. Joni Terima kasih Jogja. Pak. Oh iya, sebenarnya saya geraknya di bidang begalan Pak. Saya Pak Presiden Pak. Kalau Di pengajian. saya lihat itu kayaknya kok penderangan tidak asing ya menurut saya. Iya, karena di tempat apapun seni biasanya di ronggeng ada, ebek ada, di mana-mana ada. Di seperti ini ada. Cuma ndak ngomong kayak gini lah ini kan. Oh iya. Mungkin pernah jenengan lagi ceramah di pengantinan, saya lagi Iya. stop saparika, hahaha, Dean. Iya. Ya udah, lanjutkan lagi lah sinap. Oke, ini karena waktu sudah pukul 6 nggih. Kurang 6 menit. 4 menit. Radionya juga. Sampai ke waktu 4 menit. Ya intinya kalau hari ini bahwa ya alhamdulillah kita bisa mengikuti gitu, dari awal kemudian sampai akhir ini pukul 6 ini setidaknya tahu bahwa sederhananya kalau desa itu ya berpikir itu penting, berpikir itu oleh agama Islam di Al-Quran juga ada kayak gitu. Jadi ya berpikir, tapi berpikir tidak sembarangan, tidak yang untuk yang buruk, berpikir bukan untuk kejahatan, berpikir bukan untuk melukai orang lain, menghancurkan orang lain, tapi berpikirlah yang baik, yang bijaksana untuk kebaikan, untuk kemaslahatan semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq billah wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Itu aja Bapak. Ditutup. Memang masjid dong. Oh iya masjid. Absen. Al-Fatihah. Iya. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin alhamdulillah juga ya pada alhamdulillah Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiyamana wa sujudana wa qumudana wa tasbihana wa fardihana wa taqawna wa khusyu'ana wa la tasbihiha wujuhana ya ilahal alamin ya khairul rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. Terus satu kan. Terus satu. Untuk berdoa.
Ini